yang ada di rumah. Mari kita siapkan hati kita memulai ibadah Yud pada sore hari ini. Engkau Allah Immanuel Tuhan, kami percaya Engkau berserta kami Tuhan. Di dalam situasi, kondisi apapun, Engkau tetap Allah kami yang setia. Engkau tetap Allah yang akan bersama kami Tuhan. Kami mau datang Yesus. Bapa-Ku datang untuk menyembah, kau yang berharga dalam gelap, Kau setia, Kau
baik bagi kami Tuhan. Kami tidak bisa membalas apapun itu. Kami hanya bisa membalas dengan hidup kami Tuhan. Menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena Kau terlalu besar Tuhan pengorbanan-Mu buat kami. Yesus. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu Tuhan. Kami tidak bisa membalas Tuhan segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Ampuni setiap perkataan kami, pikiran kami, kemauan kami, perbuatan kami, ucapan kami yang seringkali menyakiti hati Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tuhan Yesus, kuduskanlah Tuhan hati kami. Sucikan hati kami Tuhan, karena kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu ini Tuhan dapat tertanam di hati kami Tuhan, dan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tetap jaga hati kami Tuhan, supaya kami tetap rendah diri dan tidak sombong Tuhan. Berilah kasih yang melimpah di dalam hati kami Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, berkati mulut lidahnya, supaya apa yang dia utarakan Tuhan itu adalah dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi beliau Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom guys, dimanapun kamu berada. Pada sore hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang saya berikan tema yaitu knowing, ya, atau pengenalan. Ketika saya mencari tentang arti knowing, itu artinya adalah pengetahuan dan juga pengenalan. Jadi teman-teman di sini kita mau belajar pada sore hari ini mengenai pengenalan, bukan sekedar pengenalan biasa, tapi pengenalan kepada Tuhan. Ya, jadi pengenalan di sini harus kita garis bawahi bahwa kita sebagai anak muda harus mengenal siapa Tuhan kita. Beberapa waktu lalu saya menyaksikan sebuah film berjudul yang sama, yaitu Knowing juga. Film ini menceritakan beberapa orang yang diberikan penglihatan tentang kejadian-kejadian yang akan datang, bahkan berujung pada kejadian akhir zaman. Ketika orang ini diberitahu tentang kejadian yang akan terjadi pada akhir zaman, maka orang-orang ini awalnya tidak percaya. Mereka mencari tahu, ya, kapan, di mana,
dan siapa yang akan mati. Ternyata pada ujung-ujungnya bahwa semua orang akan mati. Jadi di film ini menceritakan bagaimana akhir dunia itu akan berakhir dengan kejadian badai matahari. Jadi seluruh dunia akan terbakar oleh radiasi matahari yang begitu besar, tidak bisa tertahan oleh atmosfer. Nah, orang-orang yang sudah mempersiapkan diri, mereka ada yang pergi ke bunker, mereka ada yang histeria massal ya, jadi tokoh-tokoh dijarah, tokoh-tokoh dicuri, tokoh-tokoh banyak yang dirusak, rumah-rumah banyak yang dijebol. Kenapa? Karena mereka mencoba untuk mencari keselamatan diri mereka masing-masing. Tetapi pada akhirnya bahwa tidak ada satupun yang selamat, kecuali orang-orang yang tadi sudah diberitahu bahwa dunia akan berakhir, dan ternyata mereka dipindahkan ke planet lain. Tapi itu cuma film, teman-teman ya. Walaupun itu film, tetapi itu menjadi gambaran bahwa orang-orang yang tahu akan waktu akhir itu mereka mempersiapkan diri dengan baik. Ya, mereka mempersiapkan diri untuk bisa selamat. Ya. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan itu memberikan sebuah pengenalan yang begitu jelas tentang waktu, tentang kehidupan, bahkan kematian. Jadi kalau kita anak-anak muda itu belajar firman Tuhan, kita akan mengerti akan waktu-waktu ini, kita akan mengerti masa depan, kita akan mengerti kehidupan. Jadi ketika orang-orang ini tidak mengerti akan adanya kehidupan sesudah mati, maka ketika ada bencana, banyak orang pasti bingung, banyak orang pasti takut. Apalagi kalau kita melihat realita hari-hari ini ya teman-teman, waktu ada wabah virus corona ya, banyak orang menjadi geger, banyak orang menjadi ribut ya, banyak orang menjadi takut. Padahal itu adalah sebuah mikroorganisme kecil yang merusak manusia aja. Banyak orang takut, bukan oleh rudal, bukan oleh nuklir, tapi oleh satu mikroorganisme yang ukurannya sangat-sangat kecil, dan itu sudah membuat banyak orang takut. Ya teman-teman, kalau teman-teman belajar kebenaran firman Tuhan, teman-teman tidak akan mengalami ketakutan yang berlebihan. Jadi kita akan belajar ya, kalau teman-teman kenal siapa Tuhan, kenal Allahmu, kenal penciptamu dan rencana-rencananya, maka teman-teman di sini tidak akan mengalami hal-hal yang mengerikan dalam kehidupan. Justru teman-teman akan mengalami hal-hal yang indah. Memang kadang-kala masalah itu boleh Tuhan izinkan terjadi, tetapi kalau kita itu berjalan di jalannya Tuhan, kenal Tuhan, ikuti suaranya, maka teman-teman mampu menjalaninya semuanya dengan baik dan berakhir dengan keindahan. Ya, saya akan bacakan di dalam Roma 10. Teman-teman bisa membuka Alkitab kalian masing-masing di rumah dalam Roma 10 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Saya akan bacakan buat teman-teman semua. Roma 10 ayat 2, demikian firman Tuhan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi teman-teman, di sini Paulus mengungkapkan bahwa banyak orang itu melakukan segala sesuatu, ya, tetapi mereka tidak punya pengenalan yang benar. Mereka melakukan segala sesuatu berdasarkan kebenaran mereka sendiri, ya. Orang kerja cari duit, pasti tujuannya untuk mendapatkan keuntungan, pasti tujuannya untuk mendapatkan keinginannya, ya. Banyak orang kerja giat untuk apa? Dapat rumah yang mewah, untuk menjadi orang terkaya, untuk menjadi orang yang berduit, ya. Tetapi kalau kita belajar tentang pengetahuan dari Allah, pengenalan dari Allah, kita akan tahu untuk apa kita kerja, untuk apa kita hidup, untuk apa kita ini ada di dunia. Kita akan tahu. Jadi kita ini tidak akan takut, kita tidak akan khawatir dan tidak akan bingung, ya. Kalau kita bingung, itu pasti kita akan melakukan segala sesuatu dengan sembarangan, ya. Kalau melihat gambaran-gambaran di
berita-berita gitu ya, isu-isu yang ada dengan keadaan yang sekarang, banyak orang nanti bisa jadi takut, bisa histeria massal, bisa nanti menimbulkan kekacauan, banyak orang takut. Tetapi kalau kita berjalan dalam kebenaran firman, justru itu tidak akan membuat kita takut, justru itu akan membuat kita semakin mengenal Tuhan, ya. Nah, sebagai orang percaya, kita tidak boleh mendirikan kebenaran kita sendiri di atas kebenaran Allah. Oleh sebab itu, kenalah kebenaran Tuhan. Jangan sampai kebenaran diri kita melebihi kebenaran Allah. Oh, aku melakukan ini sesuai kok keinginanku, ya. Aku melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang ku mau kok, ya. Oh, ini kan benar, tidak salah. Tapi cocok nggak sama firman Tuhan? Itu pertanyaannya. Oh, aku kerja kan untuk cari duit, aku tidak nyolong kok, ya. Tapi kamu kerjanya dari minggu sampai minggu, nggak ada waktu ibadah. Maka itu salah menurut firman Tuhan. Tapi menurut kacamata orang kebanyakan itu benar. Nah, ini cocok dengan firman Tuhan Roma 10 ayat 2. Ya, banyak orang mendirikan kebenarannya sendiri. Ya, oh rapopo kok. Ya, enggak ada yang meributkan, ya. Enggak ada yang membuat rugi. Enggak apa-apa, enggak merugikan orang, ya. Daripada itu baik-baik, tapi ya berbuat dosa, itu daripada dia itu enggak bertato tapi narkoba. Nah, itu banyak sekali komen-komen yang begitu. Oh, aku enggak apa-apa bertato, atau aku enggak apa-apa dolan gitu ya, main sama teman-teman yang enggak bener. Enggak apa-apa, daripada itu sok alim tapi sukanya apa? Korupsi, ya. Nah, itu namanya kebenaran diri sendiri. Nah, kita sebagai anak muda harus berkaca dari firman, sesuai enggak sama firman. Bahkan sampai ke jiwa, pikiran, perasaan, kehendak kita harus sama dengan firman. Ya. Jadi teman-teman, firman Tuhan katakan apa? Kalau ada orang yang merugikan kita, firman Tuhan katakan apa? Harus mendoakan, harus mengampuni, harus kita itu baik, ya, sesuai firman Tuhan. Tidak menurut kebenaran kita, ora apa-apa tak bales gitu ya. Kan dia layak gitu ya untuk dibalas. Nah, kita sebagai anak Tuhan bagaimana? Apakah kita itu menuruti kebenaran kita atau kebenaran firman? Enggak apa-apa sakit hati, yang sakit kan aku bukan kamu. Ngapain urusanku kamu campuri? Seringkali kita berpikir begitu. Tapi firman Tuhan katakan apa? Kalau kita sakit hati, hati-hati. Bapa tidak mengampuni. Ya, Bapa tidak akan memberikan tiket buat kita masuk surga. Tapi kalau kita ini ketika dirugikan gitu ya, ketika kita ini diinjak-injak orang gitu ya, kita harus sesuai firman Tuhan respon hidup kita. Apa itu? Mendoakan. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan kalau kita dirugikan jangan kita kecewa. Berapa kali kita harus mengampuni? Firman Tuhan katakan, jikalau sehari kamu disalahi 70 kali, ya udah ampuni 70 kali. Itu firman. Tapi seringkali kita baru disalahin 1 kali, seumur hidup tidak bisa mengampuni. Benar atau benar? Itu firman Tuhan, kita harus ikuti. Kalau tidak, ya kita akan mendirikan kebenaran kita sendiri, ya. Nah, kita akan belajar pengenalan Tuhan. Itu akan membantu kita tunduk kepada Tuhan. Kalau kita tunduk kepada Tuhan, tadi dikatakan bahwa kalau kita itu tunduk kepada kebenaran dan pengenalan akan Allah, kita ini akan memperoleh hal-hal yang indah. Makanya yang pertama di sini tahu bahwa kebenaran itu memerdekakan. Jadi kita harus perlu tahu bahwa pengenalan akan firman, akan Allah itu mampu memberikan kemerdekaan. Yohanes 8 ayat 32. Teman-teman bisa buka di dalam Injil Yohanes 8 ayat yang ke-32. Sering kita dengar bahwa dikatakan di sini, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kalau kita itu mengenal kebenaran Allah, kebenaran itu akan memerdekakan. Dan kata kemerdeka, kalau kita telaah secara umum, artinya bahwa kita ini dibebaskan
kita ini dilepaskan, ya. Nah, bagaimana bisa pengenalan itu membebaskan kita? Nah, itulah yang harus kita pelajari, bahwa kalau kita mengenal rencana Allah, kalau kita mengenal apa yang menjadi tujuan Allah, kebenaran itu bisa memerdekakan kita. Dari apa? Dari dosa. Jadi anak muda harus mengenal Tuhan sehingga apa? Merdeka. Kalau tidak merdeka. Dari apa? Dari dosa. Ya. Jadi musuh kita ini bukan sekedar situasi yang ada, tapi adalah juga dari dosa, dari lingkungan, dari diri kita sendiri. Jadi itu yang bisa membuat kita jadi orang-orang yang kalah. Beda dengan orang-orang yang ada dalam Tuhan. Kalau dia itu mengenal Tuhan, dia akan tahu, oh Tuhan tuh punya planning, punya rencana buat aku, bahwa dia yang akan menyediakan kemuliaan. Maka dia tidak akan menyia-nyiakan hidupnya. Ya. Coba kita akan baca Roma 8 ayat 37, ya. Teman-teman bisa melihat di Alkitab masing-masing. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37. Di sini dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi kita ini orang-orang menang. Tahu firman, kalau kita tahu kita orang-orang menang, kita ini akan menjadi orang-orang yang tidak akan mau dibelenggu oleh dosa. Kenapa kita bisa menang? Bukan karena kehebatan kita, tapi karena kasih Allah. Jadi teman-teman tuh bisa mendapatkan janji yang kekal dari Tuhan, itu karena kasihnya Tuhan. Jadi ketika kalian punya kasih, anggap saja kalian punya sebuah barang berharga, ya, emas 1 kilo, ya, kan pasti akan jaga emas ini, ya. Tidak akan mungkin emas itu ditaruh di teras, tidak akan mungkin emas itu ditaruh di atas pagar, ya, atau dijadikan sebuah ukiran di pintu gerbang, nggak mungkin, pasti disimpan di brankas. Sama, Tuhan sudah memberikan kemuliaan, janjinya sudah diberikan janjinya. Nah, supaya menjadi realita, kita harus menjaganya. Tidak boleh hilang. Karena keselamatan itu bisa hilang kalau kita menghilangkannya. Ya. Kalau kita menyia-nyiakan. Banyak anak-anak muda ini menyia-nyiakan hidupnya. Sudah dikasih kebebasan, apalagi anak-anak muda itu sering menyia-nyiakan hidupnya untuk hal-hal yang sementara. Ya. Apa? Main-main gitu ya. Dolan, nggak jelas gitu ya. Apalagi sampai berbuat zina. Wah, itu menyia-nyiakan. Karena kalau orang sampai melakukan hal-hal yang salah, itu sia-sia. Memang enak. Dosa itu sangat-sangat enak, teman-teman, ya. Daripada kalian menjadi orang yang alim gitu ya, orang yang rohani, itu nggak enak memang. Tapi orang yang rohani itu akan Tuhan khususkan jadi orang-orang yang menang, ya, dan kita akan dimerdekakan terus-menerus dari dosa. Lalu tujuan akhirnya apa? Yaitu menjadi kudus dan kekal. Jadi teman-teman, kalau kalian kudus, kalian benar, kalian tidak melakukan hal-hal yang di luar Tuhan, kalian ini akan semakin kudus. Jadi kalian akan digarap oleh Tuhan. Sadar atau tidak sadar, jiwa kalian akan berubah. Perasaannya semakin takut untuk berbuat dosa. Pikirannya akan condong untuk melakukan hal-hal yang benar. Dulu suka nyolong, sekarang suka ngasih. Dulu suka ngomongin orang, sekarang suka ngomongin firman. Dulu suka sakit hati, sekarang suka doain orang. Itu akan diubah Tuhan kalau kita apa? Mengenal. Semakin mengenal, semakin diubah. Semakin kenal, semakin kudus dan semakin mulia. Itulah akibat dari mengenal. Maka teman-teman, semakin Tuhan kerjakan hidup kita semakin merdeka. Asal kita apa? Mengenal firman-Nya, mengenal pribadinya. Ini yang kedua, mengenal pribadinya. Mengenal pribadinya itu adalah
kita mampu mengakui bahwa Yesus itu adalah pribadi Allah yang benar. 1 Yohanes 5, saya akan bacakan buat teman-teman. 1 Yohanes 5 ayat 19. Dikatakan di sini bahwa kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup dan yang kekal. Jadi teman-teman, kalau teman-teman itu mengenal pribadinya, teman-teman akan mampu bersaksi, menyaksikan. Karena dunia ini sudah dipenuhi oleh iblis. Atau dunia ini sudah dikuasai oleh iblis. Jadi teman-teman, setiap inci, setiap senti, setiap mili dari tanah yang kita injak itu bukan milik kita, milik iblis. Jadi teman-teman tugasnya apa? Menjadikan tanah yang kalian injak itu menjadi miliknya Tuhan, sehingga itu menjadi tanah yang diberkati. Kalau teman-teman itu mengenal pribadinya, maka teman-teman akan mampu mengenal Allah, sehingga kalian tidak akan dipengaruhi oleh kuasa si iblis. Makanya anak-anak Tuhan yang tidak di dalam Tuhan disebut anak-anak, ya, anak iblis. Ya, karena tidak dalam Tuhan. Karena lawannya Tuhan itu pasti iblis, pemberontakan. Ya, jadi teman-teman, mari kita mau belajar. Kita harus mengenal pribadinya. Caranya gimana? Dekat dengan Tuhan. Ya, belajar terus firman Tuhan. Teman-teman sudah punya Android, ya, dimanapun teman-teman berada bisa baca firman. Saat teman-teman itu sedang susah, jangan buka Instagram. Nanti ada komen-komen, kalian akan bisa sedih gitu ya. Wah, fotoku dikomentari kok aku gendut ya. Kok aku katanya tukang begini, tukang gini, kita khawatir. Maka bukanya firman. Kok kamu masih jomblo ya? Wah, khawatir. Padahal usianya sudah tapi firman Tuhan katakan apa? Waktu Tuhan itu selalu indah. Waktu Tuhan itu selalu tepat. Makanya teman-teman, belajarlah pribadi Tuhan. Jangan takut akan keadaan kita. Jangan takut akan situasi yang saat ini ada. Jadi mari kita mau hari ini berkomitmen kepada Tuhan untuk mengenal Tuhan. Melalui firman, melalui pembacaan Alkitab kita. Sehingga kita tahu, dunia ini akan lenyap, aku harus persiapkan. Virus corona ini enggak ada apa-apanya teman-teman. Ini belum pembukaan, kata orang, ini pembukaan kitab pertama, materai pertama, sangkakala pertama. Belum teman-teman. Ini belum akhir zaman. Tapi orang-orang pada takut, itu fakta. Tapi mari kita tidak boleh takut karena kita adalah anak Tuhan, sehingga kita boleh menjadi anak-anak yang selalu menang, anak-anak muda yang selalu kuat di dalam Tuhan. Amin. Baik teman-teman, mari kita akan mendoakan firman Tuhan hari ini, biar kita semua semakin Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat sore hari ini, kebenaran firman yang sudah kami dengar, biar itu membuat kami semakin mengenal Engkau, dan kami tahu bahwa pengenalan kami akan Tuhan akan semakin bertambah, sehingga kami tidak akan takut oleh keadaan dunia, karena Tuhan sudah menyiapkan rencana yang indah, rencana yang penuh dengan damai sejahtera, karena firman-Mu ada firman damai sejahtera. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan yang akan terus kuatkan kami menjadi pribadi-pribadi yang kudus, pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang benar, sehingga kami semua boleh semakin maju di dalam Tuhan. Terima kasih, inilah yang menjadi doa kami, biarlah kami semakin Tuhan perlengkapi dengan roh yang luar biasa, sehingga kami mampu untuk menjadi pribadi-pribadi yang benar, pribadi-pribadi yang selalu tunduk akan firman-Mu. Dan dimanapun kami berada, biar kami terima firman damai sejahtera, dicurahkan berkat-berkat Tuhan, dicurahkan roh Tuhan yang luar biasa, berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya, dan Tuhan akan senantiasa memberkati kami dengan berkat yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.